Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Saputra dari kelas K Prodi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang perjalanan touring saya dari Jakarta ke Bandung bersama komunitas saya. Jadi, awal mula terjadinya touring ini itu berawal dari obrolan iseng para anggota saya. Jadi kami kalau misalkan setiap hari Kamis malam itu ada kegiatan riding muterin Jakarta dan berujung nongkrong di kafe. Nah, pada saat itu ketua komunitas saya yang bernama Arel itu dia mengusulkan buat kayak ayo dong kita coba jalan-jalan tapi yang jauh gitu, kayak keluar kota. Terus yang lainnya tuh pada ngevote kota Bandung kayaknya nih seru, menjadi pengalaman baru gitu. Terus yang lain pada setuju. Nah, ditentukanlah jadwal pada saat itu juga, dan jadwal itu setujunya semua pas malam pergantian tahun baru. Tapi perjalanannya dari 3 hari sebelum malam pergantian tahun baru, jadi pas tahun baru udah di sana. Nah, pada saat itu yang ikut cuma 15 orang dari 25 anggota semuanya, dikarenakan yang lain ada satu dan lain hal yang tidak bisa ditinggalkan. Akhirnya yang ikut cuma 15 orang, yaitu saya, ketua saya Ariel, terus Jendra, Rasya, Neska, Haikal, Hansel, ya pokoknya sisanya saya lupa. Nah, langsung aja pas perjalanan ya. Jadi titik awal kami kumpul itu di tempat biasa kami kumpul buat yang acara setiap hari Kamis, yaitu di pom bensin Shell Pamulang. Itu titik awal kumpul kami buat perjalanan ke Bandung ini. Jadi pada saat itu ditentukanlah jadwal awal kumpul tuh jam 8 malam. Karena kita mau ngambil jalur malam biar lebih lancar yang pertama, terus lebih adem juga jalanannya, maksudnya nggak panas. Terus ya lebih sepi gitu, jadi lebih enak buat jalan malam gitu dibanding jalan siang, karena jalan siang banyak kayak yang pertama ada polisi takutnya, terus panas, macet gitu. Akhirnya pada milih jalan malam. Yaudahlah, ditentuin pada saat itu titik kumpul di Shell Pamulang jam 8 malam. Udah pada setuju. Nah, waktu itu yang datang pertama itu ketua saya sendiri, si Arel. Lalu disusul dengan saya, baru yang lain-lain pada datang. Sampai akhirnya kekumpul semua tuh jam setengah 10 malam itu baru kekumpul semua, karena rumahnya pada jauh-jauh gitu. Terus akhirnya kita langsung berdoa sama-sama biar perjalanannya aman, lancar, dan tidak ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, setelah selesai doa, langsung dipimpin perjalanan oleh ketua saya yaitu Arel. Dia memimpin perjalanan selama dari Jakarta ke Bandung ini. Nah, singkat cerita, pas perjalanan sudah sampai di Parung, itu kami berhenti dulu buat istirahat. Nah, ternyata pas di Parung itu ada komunitas dari Bogor kayak ngabarin mau ikut bareng gitu ke Bandung. Nah, akhirnya pada setuju, yaudah mau barengin sama komunitas Bogor. Jadi nanti singkat cerita pas di Bogor, kami tuh nunggu di sebuah tempat dulu, kayak titik kumpulnya anak Bogor gitu komunitasnya. Saya tunggu, waktu itu nyampe di Bogor tuh jam 12 lah, jam 12. Terus yang anak Bogor pada kekumpul itu semuanya jam berapa ya, jam setengah 1 apa jam 1, pokoknya jam segituan deh, baru kami lanjut lagi jalan. Jadi pada saat itu tuh bebarengan sama komunitas kami sama komunitas Bogor, barengan gitu jalannya. Jadi makin rame, makin seru juga. Ya udah tuh, singkat cerita, pas sudah nyampe di Warpat Puncak, itu jadi titik awal kami buat istirahat lagi. Titik awal pas sudah rame-ramenya istirahat di situ di Warpat, karena ya capek yang pertama, terus
motor-motor yang sudah di up cc-nya, maksudnya kayak udah dimodif bagian mesin tuh nggak kuat kalau panas terus. Jadi akhirnya cara mengademinnya tuh didiemin gitu. Akhirnya pada istirahat, pada ngademin motor, ada yang makan, ada yang ke toilet, banyak deh. Lalu singkat cerita, setelah selesai semua beres, itu kami melanjutkan perjalanan. Sesampainya di mana tuh? Di Padalarang. Di Padalarang itu kami berhenti lagi karena ban ada 4 orang apa? 4 orang kalau nggak salah. Iya 4 orang itu bannya bocor ternyata. Dan akhirnya kami di Padalarang tuh nunggu sampai pagi, sampai bengkel pinggir jalan tuh buka buat ngatasin ban bocor ini. Udah tuh pada nunggu di pinggir jalan gitu kan, sampai jam 5:30 baru pada buka itu si bengkelnya. Udah akhirnya ke bengkel itu, terus kayak pada nambal bannya. Udah singkat cerita, lanjut lagi berjalan sampai ke Bandung. Pokoknya jadi Padalarang 5:30, nyampe Bandung jam 10, jam 9, jam 10 gitu. Pas awal sampai Bandung, itu kami langsung disambut sama komunitas dari Bandung, soalnya emang udah janjian mau datang ke Bandung gitu. Akhirnya langsung disambut, langsung nongkrong tuh awalnya, langsung nongkrong di kafenya gitu. Nah, sesampainya di kafe, udah ada yang istirahat, ada yang sambil selonjoran gitu. Ya pokoknya merelaksasiin tubuh lah. Kayak ada yang selonjoran, ada yang ke toilet, istirahat lah pokoknya. Terus kenapa kami di kafe tersebut bebas? Karena ternyata kafe tersebut punya salah satu anak dari komunitas Bandung. Makanya kami dikasih akses semuanya lah, hampir semuanya. Dan pada saat pagi itu ditutup cuma buat komunitas saya sama komunitas Bogor yang datang. Jadi disediain tempat lah istilahnya buat kumpul. Nah, setelah nyampe di situ istirahat, lalu kami nyari penginapan dan akhirnya dapat di Lembang, di daerah Lembang, di Villa Kota Bunga kalau nggak salah namanya. Iya Villa Kota Bunga. Ya pokoknya villa di Lembang dah. Waktu itu dapat dan akhirnya langsung dipesen tuh buat seminggu kan, karena touring kali ini tuh dijadwalinnya seminggu di Bandung. Udah pas sampai di penginapan, singkat cerita udah pada bersih-bersih, ada yang bersih-bersih, terus ada yang istirahat, ada yang tidur langsung. Ya pokoknya satu dan lain hal. Singkat cerita pas malam itu komunitas dari Bandung ngajakin buat jalan-jalan keliling Bandung. Udah tuh pada setuju kan. Udah pada siap-siap. Akhirnya habis maghrib kalau nggak salah, iya habis maghrib tuh udah pada siap buat jalan ke titik kumpul. Ternyata pas nyampe sana udah rame anak-anak dari Bandung kan, udah kayak disambut gitu. Udah tuh langsung lanjut ke acara. Jadi acara pas saat itu dipimpin oleh komunitas dari Bandung. Itu acaranya ada riding, jalan-jalan, terus ada gamesnya, terus ada makan-makannya, banyak deh. Pokoknya seru pas saat itu. Karena ini acaranya sampai malam tahun baru, jadi berlanjut terus. Udah, pokoknya singkat cerita sampai pas hari H tahun baru, malam pergantian tahun 2018 ke 2019, itu acara puncaknya itu nginep bareng-bareng sama anak dari Bandung di villa di arah Tangkuban Perahu nggak salah deh. Iya, karena di situ doang yang tempatnya paling gede istilahnya, dapat villa penginapan paling gede. Jadi muat dari komunitas saya, komunitas Bogor, lalu komunitas Bandung. Udah tuh di situ seru-seruan deh pokoknya, kayak main games, terus ada acara kuisnya, ada door prize, terus pokoknya sampai nginep pas pergantian tahun, bakar-bakar, terus nyalain petasan, pokoknya ngerayain tahun baru lah waktu itu.
bareng-bareng dari komunitas Bogor sama komunitas Bandung. Nah, singkat cerita pas paginya acara sudah selesai, lalu dilanjut dengan door prize. Nah, di sini ada yang lucunya. Kebetulan temen komunitas saya itu ada yang dapat door prize kulkas kan. Nah, akhirnya dia bingung nih pas dapat door prize kulkas, bawanya gimana kan di motor. Akhirnya dia berpikir ulang, terus akhirnya dapat ide kalau misalkan si kulkasnya itu digosenin gitu pakai aplikasi Gojek dari Bandung ke rumahnya dia. Udah tuh akhirnya selesai ngurus-ngurus yang dapat door prize-nya. Ada yang dapat kulkas, ada yang dapat TV, ada yang dapat aksesoris motor, aksesoris Vespa, maksudnya kayak perlengkapannya lah buat modif gitu. Dan kebetulan teman dari komunitas saya itu dapat door prize yang paling gede, itu kulkas. Beruntung sih dia. Akhirnya singkat cerita pas sudah selesai semua beres-beres dan ngurus door prize masing-masing, itu komunitas saya dan komunitas Bogor balik ke penginapan yang sendiri itu yang di daerah Lembang. Dan pas saat itu pulang tuh langsung istirahat sampai besok harinya tuh dilanjut jalan-jalan sendiri, jalan-jalan maksudnya per individu lah. Akhirnya dibagi kelompok tuh dari komunitas saya, dari komunitas Bogor tuh diacak gitulah anggotanya, dijadiin sebuah kelompok. Ada 5 kelompok apa, ada 3 sampai 5 deh kalau nggak salah. Jadi ya bebas, jadi ada yang makan, maksudnya ada yang kulineran, ada yang nyari-nyari tempat foto, ada yang ya main-main lah, maksudnya keliling Bandung mencoba pengalaman baru. Nah, kenapa pada saat itu dikelompokin, jadi biar nggak terlalu misah banget gitu. Jadi misalkan ada yang kenapa-napa nih, bisa ngubungin satu orang di kelompok itu, jadi nggak ada yang misah, selalu bareng-bareng gitu lah. Alasan kenapa dibuat anggota-anggota itu karena kan yang namanya di kota orang ya, maksudnya nggak tahu nih apa bahayanya apa, terus nanti kenapa-napanya gimana, ngubunginnya ke siapa. Akhirnya dirumbukin lagi dan akhirnya pada setuju kalau dibuat anggota itu, dibuat kelompok kecil itu. Udah tuh akhirnya kalau saya ikut yang kulineran. Ini saya cerita versi saya. Jadi saya kulineran tuh, yang pertama saya datengin tuh ada namanya sate jando. Itu tuh sate sapi tapi lemaknya yang paling dijual tuh, yang paling terkenal di situ. Adanya di jalan, pokoknya pinggir jalan gitu deh, pinggir jalan di Bandung. Enak sih satenya, cuman harganya overpriced. Harganya tuh 45.000, tapi dapat satenya cuma 6 sampai 5 nggak salah deh. Jadi overpriced kalau bagi saya pada saat itu karena masih sekolah. Udah habis dari sate situ saya cari lagi tuh makanan, maksudnya kulineran di daerah Asia Afrika. Nah, di Asia Afrika tuh saya makan banyak sih, ada Batagor, Bandung gitu-gitu. Nah, terus dari situ saya ke Braga ke tempat kopi lah, nongkrong gitu. Ternyata dapat yang enak, terus rame gitu tempatnya. Akhirnya nggak terlalu sepi. Terus yang lainnya pada datang juga nih, ada yang habis dari main biliar, ada yang habis main bowling, ada yang habis ngelihat rusa gitu-gitu di Ranca Upas, terus ada yang dari Lembang. Banyak deh maksudnya. Pada saat itu titik kumpulnya di kopi tersebut, di tempat kopi tersebut. Udah pas nyampe di situ, yang lain pada cerita kayak, saya habis main biliar nih di tempat ini, seru banget. Terus habis main bowling nih, habis lihat rusa nih, habis dari sini, sampai ada yang beli oleh-oleh pada saat itu. Jadi ke tempat oleh-oleh gitu, terus beli oleh-olehnya dari hari itu. Udah singkat cerita, pas udah malam, udah kami memutuskan buat balik lagi ke villa karena kan besoknya udah mau pulang tuh, udah hari ke-7, udah hari ke-6, ya hari ke-6 mau pulang, iya bener. Terus pas malamnya balik ke villa, pada bakar-bakar lagi, ada yang bakar ayam, ada yang bakar daging,
sate-satean, pokoknya lengkap deh, barbekyuan di villa buat hari terakhiran lah, closingan. Udah tuh pas habis bakar-bakar, beres-beres, terus paginya siap-siap buat check out, karena check outnya tuh jam 2 siang kalau nggak salah deh. Iya, jam 2 siang itu udah harus check out dari villa tersebut. Udah akhirnya beres-beres yang lain, melengkapin semua keperluan yang harus dibawa lah istilahnya. Udah akhirnya beres-beres dan jam 2 udah waktunya kita check out nih. Dan pas jam 2 itu kan ternyata yang lain pada setujunya buat pulang jalur malam lagi, maksudnya waktu itu harus maunya tuh pada malam lagi. Jadi akhirnya dari siang itu pada jalan-jalan, ya bikin kelompok lagi, jalan-jalan lagi. Terus pas jam 8 jam 9 itu kumpul lagi di titik kumpul yang sama anak Bandung buat perpisahan lah istilahnya. Udah tuh jam 9, singkat cerita udah jam 9 udah pada kumpul semua di tempat kumpul itu, di yang kafe punya anak Bandung ini. Udah pas dari itu perpisahan lah sama komunitas dari Bandung, kayak ngucapin terima kasih udah dijamu selama di Bandung, terus disambut lah istilahnya. Dan terima kasih juga udah buatin acara kayak sambutan dari komunitas saya dan Bogor datang tuh sampai ada acaranya gitu kan. Nah udah singkat cerita pas sudah perpisahan gitu, kami dari anak-anak Jakarta sama komunitas Bogor tuh memutuskan buat pulang jalan jam 11 malam dari Bandung. Udah pas jalan, selama perjalanan sih aman, nggak ada yang kenapa-napa pas perjalanan pulang. Cuman lebih capek aja karena yang pertama bawaannya jadi lebih banyak, karena kan baju kotor pasti banyak tuh. Terus ada yang bawa oleh-oleh, banyak deh pokoknya. Jadi lebih capek aja bawaannya. Sampai berhentinya lebih daripada pas jalan datang. Jadi kan kalau pas perjalanan ke sana dari Jakarta ke Bandung tuh berhentinya di 3 sampai 4 titik poin. Nah, pas perjalanan pulang tuh bisa sampai 6 titik poin karena capek itu, karena capek bawaannya, terus capek karena udah seminggu di Bandung gitu. Udah, tapi sih aman semuanya, sehat, nggak ada kendala lah istilahnya dari apapun itu, alhamdulillah. Udah, sesampainya di Bogor itu kami juga perpisahan lagi sama anak-anak Bogor, kayak terima kasih udah mau ikut bareng gitu sama kita buat jalan ke Bandung. Udah pas dari perpisahan itu kita dari anak-anak Jakarta itu langsung lanjutin perjalanan buat ke arah pulang gitu, ke arah rumah masing-masing. Nah pas sudah persingkat cerita, pas sesampainya di titik kumpul awal yaitu di sel Pamulang, udah dari situ kita pada pamitan buat berpisah ke rumah masing-masing, dan tidak lupa buat berdoa karena diberi keselamatan, terus nggak ada kendala, aman, terkendali gitu. Udah dari situ dari pokoknya pas perpisahan tuh kayak doa lah istilahnya, doa masing-masing sama perpisahan, kayak ya tos-tosan gitu deh. Udah singkat cerita udah tuh balik ke rumah masing-masing, dan saya nyampe di rumah tuh langsung tidur karena kan capek banget ya, masa di Bandung hampir seminggu ya, seminggu pas lah dihitung-hitung. Terus banyak kegiatannya, terus ya capek deh pokoknya. Nah dari situ kebesokan harinya teman saya yang dapat door prize kulkas tersebut itu dia cerita lagi kalau pas nyampe di rumah si kulkas tersebut, nah orang tua dari anak ini, dari teman saya ini kaget, kayak ini kulkas dari mana, pokoknya kayak excited kayak ini kok anaknya tiba-tiba ngirimin kulkas padahal izinnya touring ke Bandung, tapi kok ngirimin kulkas pulang-pulang. Ya pokoknya seneng campur aduk orang tua dari teman saya ini. Udah akhirnya besokannya ngumpul lagi buat cerita-cerita, dan pas singkat cerita itu hari Kamis, yaitu adanya kegiatan buat jalan-jalan keliling Jakarta ini. Itu ada 25 orang tuh, semua anggota ikut semua. Nah di situ pas sudah selesainya kan nongkrong di tempat kopi. Nah
di tempat kopi itu yang 15 orang ini itu kayak cerita-cerita ke Bandung, terus yang sisanya tuh kayak nyesel gitu nggak ikut, kayak kenapa ya waktu itu nggak bela-belain ikut padahal seru gini gitu deh pokoknya. Udah sih itu doang, mungkin itu aja ya cerita dari saya saat ini, yaitu perjalanan touring Jakarta dari Jakarta ke Bandung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.